Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasmin. Saya dari kelas 3B Informatika. Di sini saya akan menjelaskan UTS metode numerik tahun 2025. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah visualisasi permukaan dan kontur data 3 dimensi dengan interpolasi. Nah, proyek ini menampilkan bagaimana data matriks 20x20 divisualisasikan ke dalam bentuk 3 dimensi dan 2 dimensi. Kemudian diperhalus menggunakan metode interpolasi. Tujuannya adalah memperlihatkan perbedaan hasil visualisasi antara data mentah dan data yang sudah terinterpolasi. Nah, di sini langsung saja kita menyimpan library NumPy untuk untuk data dari tabel ini. Jadi ini datasetnya sudah ada pada soal UTS metode numerik. Nah, di sini sebenarnya sudah terlihat bagaimana nantinya 3 dimensi ini tampilan 3 dimensi ini. Kita bisa lihat pada angka di sini itu ada 715 ini pada tengah-tengah dataset. Nah, sebenarnya sudah terlihat dari dataset ini bahwa nantinya 3 dimensi ini akan membentuk suatu permukaan yang tinggi di tengah-tengah gitu. Nah, di tengah-tengah dari data ini kan 700. Nah, nantinya akan membentuk seperti bukit, di mana nanti di pinggir itu, di tepiannya itu akan semakin rendah gitu, semakin turun nilainya seperti itu. Nah, langsung saja kita visualisasi 3 dimensi surface data asli. Nah, pada bagian ini menampilkan permukaan 3 dimensi dari data awal tanpa modifikasi. Jadi, sumbu X dan Y dibuat dari ukuran matriks. Nilai Z-nya ditampilkan sebagai permukaan berwarna nantinya dengan warna viridish. Nah, nantinya terlihat bentuk kasar dari distribusi datanya. Langsung saja kita tampilkan si 3 dimensinya dengan codingan ini. Ini untuk kolom dan ini untuk baris. Nah, ini untuk menampilkan gridnya nanti. Nah, ini untuk 3 dimensi plotnya kita buat dengan feature dan subplot, kemudian visualisasi dengan surface-nya. Nah, kita buat keterangan dengan x-axis, y-axis, nantinya z-axis dengan judul 3 dimensi surface plot of z array gitu. Nah, ini adalah tampilan dari dataset yang tadi. Ini adalah 3 dimensi surface plot of Z array yang tadi. Nah, ini seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa dataset ini memiliki pola seperti itu. Nah, ini adalah pembuktian yang tadi saya katakan seperti itu. Nah, ini membentuk seperti bukit di mana tepiannya akan jadi nilainya semakin rendah seperti itu. Nah, yang kedua adalah kontur plot data asli. Nah, di bagian kedua ini memproyeksikan data ke dalam kontur 2 dimensi. Kontur F dipakai untuk memberi warna pada area. Nah, kontur ini ditambahkan agar garis kontur terlihat jelas. Nah, di sini ini kontur line, kontur di sini. Jadi nantinya si kontur ini akan diberikan warna di tepian garisnya akan diberikan warna hitam. Lalu kemudian di sini nantinya akan diberi nilai kontur untuk memperlihatkan angka di setiap garis konturnya seperti itu. Langsung saja kita berikan keterangan di sini. Nah, ini adalah tampilan kontur dari Z array yang tadi. Nah, ini sebenarnya kalau bisa dikatakan VOP dari atas yang 3 dimensi tadi. Jadi atasnya gitu. Kalau dilihat dari atas yang 3 dimensi yang tadi gitu, kontur itu adalah VOP dari atas seperti itu. Nah, yang ketiga adalah interpolasi bikubic regular grid interpolator. Nah, untuk memperhalus data kita menggunakan interpolasi nih, teman-teman. Nah, untuk kita di sini memiliki syarat, yaitu grid untuk X dan Y ini dipadatkan dengan interval 0,5. Nah, fungsi regular grid interpolator ini menghasilkan nantinya nilai Z baru. Nah, nantinya kita akan memperlihatkan permukaan 3 dimensi yang lebih halus dibandingkan data asli. Jadi dengan interpolasi ini outputnya nanti si mapnya itu akan terlihat lebih halus dibandingkan yang tadi seperti itu. Langsung saja kita di sini deklarasi original grid points-nya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kita panggil fungsi interpolasinya. Nah, ini dari sini ya, origin
di sini dengan metode yaitu kubik. Nah, metodenya itu kubik. Lalu tadi syaratnya itu adalah X dan Y-nya itu di interval 0,5. Nah, di sini kita kasih X baru dan Y baru untuk interval yang 0,5. Terus habis itu kita buat grid untuk X dan Y yang baru yang sudah di interval 0,5. Lalu kita akan buat interpolasi fungsi Z yang sudah dibuat yang tadi seperti itu. Nah, langsung saja kita akan menampilkan 3 dimensi surface plot of bicubic Lagrange interpolation result seperti itu. Nah, kita seperti biasa kita panggil feature, subplot, dan surface-nya untuk menampilkan 3 dimensi lalu diberi keterangan. Nah, ini adalah data Z yang sudah diinterpolasi. Nah, seperti yang sudah saya katakan, jadi di interpolasi ini si permukaan si 3 dimensi ini terlihat lebih halus dibandingkan dataset yang tadi. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini kotak-kotak ini jika sudah terinterpolasi itu akan terlihat lebih halus nih. Ini yang sudah di interval 0,5 terlihat lebih halus ya. Nah, untuk yang keempat ini interpolasi B-spline order 3. Nah, alternatif ini menggunakan rect bivariate spline S-spline, sama-sama menambahkan titik baru di antara grid asli menggunakan S-spline order 3 sehingga transisi lebih mulus. Nah, nanti tampilan permukaan akan menjadi lebih smooth dengan lekukan alami. Nah, seperti biasa kita deklarasi dulu origin ini untuk kolom, ini untuk baris dengan fungsi rect bivariate S-spline. Lalu kemudian kita kasih interval dengan 0,5 lagi. Terus ini untuk ini untuk on the new grid-nya, ini untuk grid yang baru. Nah, ini akan menampilkan surface plot of this spline interpolate result yang menggunakan order 3 seperti itu. Kita seperti biasa buat dengan feature, subplot, dan surface-nya. Nah, ini terlihat lebih halus daripada yang tadi. Menggunakan order 3. Nah, ini untuk soal yang kedua, yaitu dengan judul peta elevasi 3 dimensi untuk visualisasi peta area Lower Manhattan, New York dengan penambahan titik menggunakan metode interpolasi. Jadi, proyek praktikum ini menggunakan metode interpolasi untuk memvisualisasikan area perkotaan Lower Manhattan, New York dengan membentuk polinomial berdasarkan titik-titik data terdekat. Nah, ini adalah deskripsi data di mana dataset ini memiliki 3 field untuk merepresentasikan variabel pada peta, yaitu latitude, longitude, dan elevation meter. Nah, ini adalah contoh datanya. Nah, data ini diambil dari website Mapscaping Create Elevation Sampling. Nah, tujuan dari praktikum ini untuk menampilkan peta wilayah berdasarkan titik-titik tertentu dengan metode 3 dimensi, graphic plotting, dan melakukan interpolasi terhadap data tersebut untuk menampilkan titik-titik yang lebih halus. Nah, implementasi kode ini menggunakan library NumPy, Pandas, Matplotlib, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kelompok saya. Saya dari kelompok 1 dengan beranggotakan Ali Hamzah, Amber Triasmin, Dinara Safina Turhan, dan Muhammad Rizky Dermawan. Nah, yang pertama itu kita import dataset dulu, dataset yang tadi yang di website itu ke dalam Google Drive. Nah, di mana di sini sudah deklarasi file head. Nah, ini sudah di import untuk kemudian nantinya bisa dipakai nantinya bisa dipakai, nanti diperlihatkan 3 dimensinya seperti itu. Nah, kita memulai dari data preparation-nya, di mana data ini mengandung 3 file ya, latitude, longitude, dan elevation meter. Nah, ini 3 dimensi plotting di mana kita akan melihat dulu mapnya seperti apa, petanya seperti apa, seperti itu, tanpa interpolasi terlebih dahulu pastinya. Nah, kita seperti biasa menggunakan feature, subplot, dan scatter
Dimana ini nantinya akan menampilkan longitude, latitude, dan elevation meter gitu. Nah ini juga menggunakan color mapnya itu Viridish dengan keterangan yang sudah kita beri gitu, longitude, latitude seperti biasa ya. Nah ini adalah 3 dimensi elevation mapnya dari dataset peta area Lower Manhattan, New York seperti itu. Nah tadi ini adalah 3 dimensi elevation mapnya yang belum terinterpolasi. Nah kita aplikasikan interpolasi ini ke dataset yang sudah kita ambil seperti itu. Nah, yang pertama itu deklarasikan nilai min dan max untuk latitude dan longitude-nya. Ini untuk batasan area nantinya, supaya nantinya ada batasan ya pada latitude dan longitude-nya. Jadi kita memakai nilai minimal dan maksimalnya. Nah, ini adalah define 300 titik antara nilai min dan max-nya. Jadi tiap latitude dan longitude itu diberi 300 titik di antara nilai minimal dan maksimalnya. Nanti gridnya seperti itu. Nah, nantinya akan diberi nilai. Lalu di sini nantinya ada sebaran data untuk point dan value. Seperti itu values-nya. Nah, tentu saja menggunakan metode kubik. Nantinya hasil interpolasi ditambahkan ke variabel. Ini sudah kita deklarasikan seperti itu variabelnya. Interpolated data nantinya akan dipanggil di bawah untuk ditampilkan. Nah, ini 3 dimensi plotting data terinterpolasi. Seperti biasa kita manggil figur subplotnya, lalu kita ambil data terinterpolasi dari sini. Seperti biasa X, Y, Z untuk longitude, latitude, dan elevation meter. Nah, ini adalah membuat plot permukaannya dengan surface tentu saja ya. Nah, seperti biasa kita memberikan keterangan untuk ditampilkan. Nah, langsung saja kita tampilkan 3 dimensi elevation surface map-nya dengan interpolasi. Nah, tentu saja tampilannya berbeda sekali ya. Yang sebelum terinterpolasi, di mana titik-titiknya tidak rapi seperti itu, tidak smooth, tidak halus gitu titik-titik ini. Nah, jika sudah memakai metode interpolasi, hasilnya itu akan lebih halus. Jadi di mana titik-titik ini sebenarnya adalah titik-titik, tetapi dengan interpolasi ini, jadi titik-titik ini membuat tampilannya lebih halus dengan interpolasi seperti itu. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.